Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Qadariyah, kelas 12 TKJ 1 dari SMK Muhammadiyah Lojanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proxy server. Sebelum kita memasuki materi proxy server, saya akan menjelaskan apa itu internet. Internet adalah jaringan pribadi yang sangat dilindungi oleh banyak perangkat jaringan yang berbeda seperti router, firewall, proxy server, DMZ, Honeynet, IPS, dan IDS. Diagram ini adalah versi yang terlalu disederhanakan dari kenyataan. Saya mencoba menarik perangkat ini bersama-sama dalam urutan yang wajar hanya untuk tujuan dari materi ini. Hari ini topik saya adalah proxy server. 1. Server proxy bertindak sebagai agen atas nama kliennya. Ketika klien membuat permintaan ke web server, misalnya proxy server menggunakan alamat IP sendiri untuk menggantikan alamat IP kliennya. Ketika halaman dikembalikan, proxy server meneruskannya ke klien. Dengan cara ini, server proxy adalah alamat IP kliennya. Fungsi ini disebut terjemahan alamat jaringan. Jaringan ini lebih sering dilakukan dengan router atau firewall. 2. Proxy server dapat bertindak sebagai mesin cache, misalnya memanjat Firefox versi terbaru yang pertama kali diperiksa proxy adalah uang tunai. Di sini, maaf saya belum menemukannya di penyimpanan saya, biarkan saya mengunduh salinan dari internet. Server proxy akan pergi ke situs web Mozilla dan unduh perangkat lunaknya, kemudian salinan ke klien dan penyimpan salinannya. Itu disebut cache. Lain kali ketika klien diminta untuk salinan Firefox, server proxy memeriksa cache-nya di proxy server Anda, dan kali ini proxy akan memberikan klien B salinan langsung dari uangnya tanpa harus pergi ke situs Mozilla, sehingga mengurangi lalu lintas jaringan dan meningkatkan kinerja jaringan. 3. Proxy server dapat mengontrol lalu lintas baik masuk dan keluar. Misalnya, jika perusahaan melarang karyawan pergi ke beberapa situs media sosial seperti Facebook atau YouTube selama jam kerja, cukup menggunakan proxy server untuk datang ke lalu lintas. Keluar ini dapat dengan mudah diatur hanya dengan memblokir alamat IP ini. Nomor situs media sosial. 4. Proxy server dapat melacak semua lalu lintas baik keluar dan masuk. Terakhir, 5. Proxy server dapat diatur untuk melewati firewall. Fungsi ini sangat berbeda dari pengaturan normal. Yang saya sebutkan di sini adalah skenario. Misalkan saya duduk di kantor sekolah saya menggunakan jaringan sekolah saya mungkin, dan saya ingin memeriksa Facebook saya, tetapi firewall sekolah saya dan situs Facebook saya tidak dapat terhubung dengan teman-teman saya. Tapi saya bertekad untuk bisa terhubung. Jadi saya pergi untuk membeli proxy server dan menginstalnya di garasi saya.
dan bekerja siang dan malam sehingga berfungsi dengan baik sekarang. Saya kembali ke kantor saya lagi dan menggunakan jaringan pribadi sekolah saya. Kali ini, saya tidak pergi ke situs Facebook secara langsung, melainkan saya masuk ke server latihan saya di garasi dan meminta server proxy saya ke Facebook. Server proxy saya melawan Facebook selama sekolah. Saya tidak memblokir proxy server saya. Tidak akan memiliki masalah dengan cek di Facebook saya melalui proxy saya. Metode ini disebut melewati firewall atau memanjat tembok besar. Perlu diingat, ada banyak jenis proxy server dengan berbeda. Saya harap video ini membantu untuk memahami dasar-dasarnya. Demikian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.